Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, para Little Stimis dan ayah bunda yang mendampingi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi ya di hari Minggu yang penuh ceria ini dalam acara Around the World. Nah, sekarang kita mau goes to Japan, menjelajah dan mengenali ragam budaya di negeri Sakura. Nah, sebelum kita mulai, boleh ya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Berdoa, dipersilahkan. Amin. Baik. Nah, acara selanjutnya kita mau kenalan dulu nih sama kakak ketua komunitas kita, yaitu Kak Lisna. Kepada Kak Lisna, boleh yuk disapa-sapa adik-adiknya. Silahkan Kak Lisna. Oke, terima kasih Kak Atina. Selamat siang teman-teman semuanya. Insya Allah, senang banget nih Kak Lisna ketemu lagi sama teman-teman. Mungkin ada yang baru pertama kali join gabung ini kegiatannya dari komunitas Tim Lab. Kalau kayak Kayi, Syaura, Farada, Syakira kayaknya Giksi udah pernah ikut kegiatan di komunitas Tim Lab ya. Oke, kalau yang baru pertama kali ini selamat datang ya teman-teman ya. Jadi Kalisna cuma mau sampaikan sedikit aja nih. Pertama ucapan terima kasih buat teman-teman semuanya karena sudah semangat untuk ikut dalam kegiatan kita, kegiatan menyenangkan, kegiatan seru bareng sama komunitas Tim Lab. Nanti ada dua nih acaranya kegiatannya. Yang pertama hari ini yaitu Around the World. Around the World itu apa sih? Kita akan keliling dunia ini teman-teman semuanya ya kan. Kali ini yang perdana kita akan ke Jepang dulu bersama Kak Ranai nanti. Nah, nanti yang berikutnya adik-adik jangan lupa di minggu depan akan ada kelas mengenal profesi bersama mengenal profesi sutradara dan produser ya. Jadi teman-teman yang kepingin tahu gimana sih kerjanya produser sutradara atau gimana sih film itu kok bisa dibikin, kalau mau jadi artisnya gimana. Nah, itu juga bisa teman-teman besok ikuti di hari Minggu. Jadi insya Allah kegiatan komunitas Tim Lab ini akan menyenangkan buat teman-teman semuanya ya, biar teman-teman nanti bisa tahu oh ternyata ada banyak di dunia ini, nggak hanya di Indonesia aja. Kita di Indonesia ya teman-teman ya, tapi ternyata ada negara-negara lain yang lebih banyak lagi di luar sana. Nah, nanti teman-teman bisa bisa punya cita-cita kepingin pergi ke Jepang ya kan. Nah, nanti pengen tahu seperti apa di Jepang, nanti kita simak bareng-bareng ya teman-teman ya. Sepertinya itu aja sih Kak Atina. Selamat teman-teman, selamat menikmati kegiatan seru pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya ya. Oke, gitu aja Amin. Kak Atina. Terima kasih. Terima kasih Kak Lisna atas sambutannya. Selanjutnya nih, sebelum kita ngobrol sama Kak Ranai, kita mau baca buku. Ada yang mau dibacain buku nggak ya? Bagus banget. Yang bagus ini Yang yuk. mau dibacain buku? Yuk kita baca buku dulu yuk. Iya, oke. Sebelumnya Kak Tina mau bacain buku ya. Kak Tina mau share screen dulu ya. Ya. Ya, ibu tuh saya. Tunggu. Oke, apa udah kelihatan? Ya kan. Miss, anak Kelihatan. punya bukunya. Udah Anak kelihatan ya. punya. Nah, hari Iya. ini. Miss, anak punya bukunya. Oh, kamu punya bukunya. Wah, gimana? Punya. Bagus nggak bukunya? Saya belum. Bagus ya ceritanya ya. Nah, hari ini Kak Tina Udah. mau bacain buku yang berjudul Seminggu Menakjubkan di Jepang.
Nah, buku ini ditulis oleh Kak Ini Indra Putri dan ilustratornya adalah Ahmad Sabah Dunya. Diterbitkan oleh Tiga Ananda. Wah, kira-kira nih dari sampulnya kita mau ngapain ini ya? Ada yang bukunya boleh ya dikasih tahu nih spill-spillnya. Kita mau ngapain ini? Kok ada bunga ya di sini? Ada bunga apa? Ada yang tahu nggak ya? Ada bunga sakura. Oh iya, bunga sakura. Oke, yuk kita langsung baca yuk. Nah, kira-kira ini si tokoh lagi di mana ya teman-teman ya? Ada yang tahu nggak ya? Di bandara. Di bandara, betul. Apakah betul ya ini di bandara? Yuk kita tengok. Ya, hari pertama. Konnichiwa. Nah, seorang wanita Jepang menyambut kedatangan Yuta dan Mama. Wow, bandaranya bersih banget. Wah, benar teman-teman, ternyata di bandara. Nah, puji Yuta saat tiba di Bandara Narita. Yuta dan Mama kini berada di Jepang. Rencananya mereka akan mengunjungi teman Mama di kota Kyoto. Nah, teman Mama ini memiliki anak sebaya Yuta yang bernama Hiroto. Mau jalan-jalan ke Jepang. Lanjut ya. Setelah beristirahat sebentar di penginapan, siangnya mereka menuju kota Tokyo. Mereka kini berada di persimpangan Shibuya. Yuta pun berfoto di depan patung Hachiko. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak ya patung Hachiko ini seperti hewan apa? Ada yang tahu nggak ya? Anjing. 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 Anjing apa kucing? Anjing. Anjing. Oke, Anjing. iya kita cek ya apakah benar itu anjing. Nah, persimpangan Shibuya. Persimpangan Shibuya atau Shibuya Crossing merupakan persimpangan paling sibuk di dunia. Di sana banyak orang menyeberang dengan berjalan cepat. Tapi mereka tidak saling bertabrakan. Ada patung Hachiko di seberang stasiun Shibuya, anjing setia yang terkenal hingga kisahnya difilmkan. Wah, ternyata benar ya teman-teman. Tadi patungnya adalah patung anjing. Lanjut ya. Dan sekarang udah masuk hari kedua. Tadi rencananya mau berapa lama tadi? Seminggu ya. Nah, sekarang kita baru masuk hari kedua. Sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Kyoto, Yuta dan Mama menyempatkan berkunjung ke Bandai Museum di daerah Tochigi. Wah, mainan-mainannya lengkap banget. Yuna berseru riang. Ada mainan apa aja nih teman-teman di situ? Ada yang lihat? Ada mainan apa aja? Ya, baca ikan. Robot-robotan. Robot-robotan. Ada yang punya robot kayak gitu nggak ya? Ada. Ada. Wah, ternyata kalau di Jepang itu katanya banyak mainan-mainan robot-robotan. Nanti kita cari tahu ya sama Kak Rana apakah betul. Nah, Bandai Museum. Bandai Museum adalah museum mainan dan animasi atau kartun khas Jepang. Di sana kita dapat melihat secara langsung tokoh-tokoh anime yang pernah kalian tonton atau kalian mainkan di video game. Pernah lihat kartun apa aja nih teman-teman yang ada di video atau di YouTube? Pernah nonton apa aja? Pernah nonton Doraemon? Aku biasanya lihat Apa? Doraemon. Ayo, apa tuh? Doraemon tayo. Ternyata banyak ya. Kalau di Jepang nanti kita tanya ke Rana ya. Betul. Doraemon. Iya, kita lanjutkan ceritanya yuk.
Lanjutkan ya. Nah, selanjutnya mereka menuju kota Kyoto, naik kereta Shinkansen. Nah, di sini keretanya teman-teman. Kereta Shinkansen juga dikenal dengan nama bullet train atau kereta peluru. Kereta Shinkansen disebut-sebut sebagai salah satu kereta tercepat di dunia. Wah, kalau keretanya cepat seperti apa ya melajunya? Seperti apa? Pesawat. Seperti pesawat. Benar ya. Coba kita cek ya. Nah, iya. Wah, hebat. Rasanya seperti naik pesawat. Seru. Yuta takjub. Iya, memang sudah lama ini naik kereta tercepat di dunia ini. Wah, nah ini udah selesai teman-teman. Mau lanjutkan perjalanan kita. Tadi baru sampai hari keberapa tadi? Hari kedua ya. Nah, perjalanan selanjutnya kita bareng-bareng langsung sama Kak Rana yuk. Kita cari tahu apakah Kak Rana pernah naik kereta tercepat ini. Langsung kita panggilkan Kak Ranai bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kak Ranai. Kak Ranai. Silahkan Kak Ranai bisa dilanjutkan ceritanya di negeri Jepang. Oke, terima kasih Kak Tina. Halo teman-teman. Nah, sebelumnya aku perkenalkan dulu. Perkenalkan nama aku Ranai. Nah, kali ini Ranai nih jalan-jalan virtual. Kita mau ke kota di Jepang, nanti Kak Ranai tunjukkan ya. Dan kita mau lihat bunga sakura. Karena kebetulan sekarang lagi bersemi nih bunganya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat. Oke, Kak Ranai mau izin share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke. Kak Rana izin mulai ya. Nah, ini dia. Jadi, Kak Rana mau ajak teman-teman nih untuk mengenal bunga sakura, terutama di musim semi ini. Dan ada juga namanya budaya Hanami. Oke, tadi sudah ya read aloud-nya. Nah, jadi saat ini Kak Ranai kebetulan sedang tinggal di Jepang, tepatnya di Osaka, di sebuah kota kecil bernama Ikeda. Nah, saat ini Kak Ranai tinggal bersama suami dan juga kedua anak Kak Ranai. Nah, kenapa kami pindah ke Jepang? Karena kebetulan suami Kak Ranai kerja di salah satu perusahaan mobil yang ada di Jepang, gitu. Dan Kak Ranai suka melihat bunga. Nah, teman-teman tahu nggak sih di dunia ini tuh ada banyak musim gitu ya. Cuma kalau di Indonesia sendiri kebetulan hanya ada 2 musim ya, teman-teman ya, musim hujan dan musim kemarau gitu, musim panas. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih di negara lain gitu ya, selain di Indonesia atau di negara Jepang ini yang punya 4 musim nih, musim apa aja sih? Musim semi, musim salju, musim semi, musim kemarau, musim panas, Musim Musim duren lagi. panas, musim dingin, musim salju, musim semi, Iya, gugur. guys jawab ya. Banyak juga yang jawab tadi. Betul. Jadi, ada musim itu, musim dingin atau musim salju, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Sekarang sedang berlangsung. Kalau di Indonesia musimnya buah-buahan ya, Kak Tina ya, mungkin ya. Iya, musim duren. Iya, enak banget. Oke, nah betul. Sekarang ini di bulan Maret sampai nanti bulan Mei itu sedang berlangsung musim semi nih teman-teman. Musim semi ini suhunya sekitar 18 derajat. Nah,
Ada yang tahu nggak ya kalau 18 derajat tuh dingin atau panas ya kira-kira ya? Dingin, betul. Kalau di Indonesia kira-kira berapa sih suhunya? Ada yang bisa tahu? Ada yang mau tebak? Kalau di Indonesia rata-rata berapa? Sekitar 20-an ya. Iya, 20 gitu. 25 gitu ya mungkin ya. 27. Nah, betul. Jadi 18 derajat itu cukup dingin nih teman-teman. Cuman udah lebih naik dibandingkan musim dingin sebelumnya. Musim salju itu suhunya mungkin bisa 0 bahkan sampai minus atau di bawah 10 gitu, di bawah 10 derajat. Jadi sekarang ini suhunya masih cukup dingin tapi tidak terlalu dingin. Nah, jadi muncul musim semi itu biasanya ditandai dengan apa nih? Kan sebelumnya musim dingin ada salju, lalu tiba-tiba ganti musim, kira-kira taunya dari mana ya gitu. Nah, kalau di sini ditandai dengan munculnya bunga sakura nih teman-teman. Jadi di pohon itu ada bunga sakura, yang kebetulan pohon sakura ini bunga dulu muncul, baru setelah itu justru daun gitu. Nah, biasanya di sini orang-orang Jepang itu melakukan sebuah kegiatan gitu ya, seperti budaya melihat bunga atau disebut dengan hanami. Hanami itu berasal dari kata hana. Hana itu artinya bunga, terus mimasu itu artinya melihat. Jadi kalau disingkat hanami itu artinya melihat bunga gitu. Jadi mereka punya tradisi nih. Kemarin kan dingin. Kalau dingin itu inginnya di rumah gitu ya, pakai hangat. Nah, ketika udah berganti musim, suhunya mulai naik. Nah, biasanya mereka keluar untuk menikmati bunga gitu. Khususnya bunga sakura gitu ya, karena bertepatan dengan musim semi munculnya bunga sakura. Nah, munculnya atau mekarnya bunga sakura ini adalah simbol kebahagiaan bahwa musim semi telah tiba. Jadi orang-orang di sini senang gitu ya ketika musim semi ini tiba gitu. Jadi biasanya munculnya itu pada akhir Maret. Jadi dari bulan lalu dia sudah muncul gitu sampai awal bulan April ini gitu. Dan di berbagai daerah itu berbeda-beda teman-teman. Yang paling terakhir itu namanya di Hokkaido gitu. Nah, terus ada perkiraan nih pergerakan mekarnya bunga sakura disebut garis depan bunga sakura atau sakura zenzen. Nah, ini yang meneliti ada nih Direktorat Meteorologi dan berbagai instansi. Jadi ini kalau teman-teman mungkin ada yang suka ya meneliti iklim cuaca gitu ya atau alam itu nanti bisa nih di meteorologi kayak gitu teman-teman. Oke, nah ini karena mau memperlihatkan sedikit ya rekaman apa sih yang dilakukan sama orang-orang Jepang nih kalau lagi hanami gitu ya. Jadi mereka itu berpiknik biasanya, terus juga berfoto, dan ini ada kuil ya teman-teman mungkin bisa lihat. Mereka juga ada yang beribadah gitu untuk ya karena sebelumnya mereka lebih banyak di rumah gitu. Jadi ketika musim mereka keluar memanfaatkan waktu untuk itu tadi berfoto, terus piknik, menggelar tikar, dan juga ada yang beribadah ke kuil seperti itu. Ini ada juga nih kalau teman-teman lihat mereka menggunakan baju tradisional ya, namanya yukata untuk berfoto-foto seperti itu. Nah, Karane mau cerita tentang bunga sakura ya. Nah, bunga sakura itu apa sih sebenarnya gitu? Kenapa namanya sakura? Jadi, bunga sakura itu berasal dari kata saku yang artinya mekar dalam bahasa Jepang. Nah, tapi bunga sakura ini sebenarnya namanya pohonnya adalah cherry blossom. Nah, jadi berdasarkan susunan daun mahkotanya ada 3 golongan bunga sakura. Bunga tunggal dengan daun mahkota sedikit, bunga ganda dengan daun mahkota berlapis, dan bunga semi ganda. Mungkin teman sudah belajar ya tentang bunga gitu. Jadi bisa ini ya bisa
nyambung gitu ya. Nah, bunga sakura ini akan berbunga setiap setahun sekali pada musim semi, yaitu tadi hingga April. Nah, bunga sakura sendiri ada banyak teman-teman jenisnya. Jadi tidak hanya satu ya, jadi macam-macam, kalau nggak salah ada 10 jenis bahkan. Nah, ada nama-namanya Yamazakura, Tomei Yoshino, Yaezakura, Shidarizakura, dan Gyoiko. Nah, mungkin teman-teman tadi dengar ya, namanya cherry blossom. Sama nggak sih dengan pohon cherry gitu yang teman-teman mungkin ada yang udah pernah makan nggak tuh buah cherry? Ada yang udah pernah makan nggak buah cherry yang ada di kue biasanya ya, di kue, di cupcake. Nah, ternyata itu berbeda teman-teman. Kalau bunga sakura ini, kalau yang ada buah cherry itu nih, ada fotonya nih kalau teman-teman penasaran ya. Berbeda ya bentuknya ya. Nah, kalau sakura ini juga pohonnya lebih tinggi-tinggi. Nah, bunga sakura ini untuk apa sih sebenarnya gitu ya? Orang-orang Jepang nih melihat bunga sakura tuh untuk apa gitu, manfaatnya dan maknanya apa. Nah, jadi teman-teman pada zaman kuno waktu dulu, jadi tahun baru itu terjadi di musim semi. Jadi mungkin karena ada perubahan iklim gitu ya, segala macam, jadi musim semi itu bergeser nih teman-teman. Kalau dulu musim semi itu adanya di awal tahun gitu pada bulan Januari. Nah, sekarang ini justru sudah bergeser jadi bulan Maret gitu ya. Jadi kalau Januari kemarin masih musim dingin, sekarang di bulan Maret ini baru muncul musim semi. Tapi kalau dulu ternyata itu di awal tahun, teman-teman. Jadi sakura ini menjadi simbol gitu ya, simbol harapan untuk orang-orang Jepang dimulainya musim tanam di musim semi. Jadi orang-orang Jepang tuh melihat, wah bunga sakura udah mekar, tandanya tahun baru, harapan baru, dan mereka akan mulai menanam gitu ya, karena tanaman di 4 musim yang berbeda ini juga beda-beda teman-teman. Jadi kalau musim dingin mungkin stroberi gitu ya, kalau musim semi nanti berbeda lagi. Jadi tidak semua tanaman itu bisa ditanam di musim yang sama gitu. Nah, di sini orang Jepang percaya ada hubungan antara dan dewa padi gitu ceritanya. Jadi mereka percaya ada dewa yang tinggal di pegunungan akan datang ke desa ketika musim tanam itu dimulai. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini bunga sakura itu juga bisa dijadikan makanan nih teman-teman. Nih kalau teman-teman lihat ada kue seperti snack gitu ya, kayak mochi gitu. Terus juga bisa dijadikan minuman nih teman-teman. Kalau lihat minuman dari bunga sakura, kira-kira enak nggak ya menurut teman-teman? Ada yang pernah coba bunga nggak? Ada bunga yang bisa dimakan, ada yang pernah coba nggak ya? Sepertinya belum ya. Kira-kira enak ya? Belum ya? Ada ya, ada yang bisa dimakan. Iya betul. Bunga ada yang bisa dimakan teman-teman. Nah, salah satunya bunga sakura. Oh iya, betul. Itu juga bisa ya. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di Indonesia ini gimana ya? Kira-kira bisa nggak sih menanam pohon sakura, atau ada nggak sih pohon sakura di Indonesia? Kira-kira ada nggak ya? Ada yang tahu nggak ya? Kira-kira di Indonesia ada nggak pohon sakura nih? Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, coba baca nih teman-teman. Ternyata Ada loh. ada atau nggak ada? Ada. Iya. Ada yang udah bisa baca ya di slide. Karena kemarin cari tahu ternyata ada di Surabaya namanya tabebuya. Nah, tanaman tabebuya itu tumbuh di sepanjang jalan di Surabaya. Dan bunga ini berasal dari Amerika. Kalau sakura? Ayo. Kalau sakura dari mana? Sampai habis. Kalau sakura Gimana caranya? ini dari Amerika. Iya tunggu, coba deh.
Nah, Merah-merahnya warnanya color. merah-merahnya Nah, warnanya silam. daripada bunga Memangnya purple. Nah, jadi di Surabaya ada yang tinggal di Surabaya nggak? Bisa nih ke jalan protokol ini ya. ada. Tapi bisa dilihat mekarnya di tanggal-tanggal itu gitu. Nah, yang kedua ada juga di Cibodas. Nah, namanya Taman Sakura Cibodas. Bentuknya mirip banget nih ya teman-teman ya. Ada taman besar, lalu ada pohon-pohon. Nah, tanaman ini merupakan jenis prunus. Jadi masih satu family gitu dengan sakura yang di Jepang ya, sama-sama prunus. Tanaman ini hasil pengembangan Dinas Pertamanan DKI Jakarta, tapi warna bunga pink tua dibandingkan jenis prunus keresoides gitu. Jadi teman-teman bisa nih misalnya mau kejauhan nih ke Jepang belum bisa. Jadi mungkin kunjungi Taman Sakura Cibodas gitu. Nah, sekarang karena mau teman-teman jalan-jalan. Udah siap belum kira-kira nih? Siapa yang Siap. Siap. Nggak mau jalan. sudah siap? Enggak, itu jalannya di sini. Apa sepedanya, Kak? Iya, Kak Tina. Jadi kita mau ke salah satu kota yang tadi disebutin di buku. Ada yang masih ingat nggak ya? Kota apa? Putih bypass. Tuh, kota apa, Din? Ada yang masih ingat nggak? Kota apa tadi? Surabaya. Surabaya. Surabaya, Ikeda. Ikeda. Oh, tempat tinggal Karana ya. Nah, tadi yang waktu dibacakan buku, tadi mau ke kota apa waktu naik Shinkansen? Ingat nggak ya? Kota apa? Kyoto. Kyoto. Nah, sekarang Karana mau ajak ini teman-teman ke Kyoto. Tapi sebelumnya kita mau naik sepeda dulu. Oke, sudah siap di play dulu ya videonya. Nah, kali ini Karanai mau ajak teman-teman. Suaranya terdengar nggak ya? Jalan-jalan. Kurang keras, Kak. Kurang ya? Nah, kali ini Karanai mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan. Masih kurang keras ya? Taman yang ada dekat rumah Iya. nih. Udah. Karena mau buka ini aja deh kalau gitu. Bentar. Udah. Belum. Dengar? Pom. Gak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Kak. Yang dari slide aja nggak apa-apa, karena tadi agak ada Oh suara. iya. Oke. Coba ya. Nah, kali ini Karanai mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke taman yang ada di dekat rumah nih. Nah, kita sudah sampai. Taman ini namanya Suigetsu. Sudah ada pohon sakura nih di sini. Cuman waktu Karanai ke sini mekarnya belum mekar sempurna. Nah, ini dia pemandangan di Taman Suigetsu. Nah, di sini ada sebuah danau ya, teman-teman. Lalu ada banyak pohon. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah pohon ume atau pohon plum. Dia mekarnya lebih dulu dari sakura, jadi sekarang sudah gugur, sudah gundul lagi. Nah, yang ini baru pohon sakura, jadi bergantian bermekarannya. Begitu. Nah, pohon sakura ini lebih tinggi ya daripada pohon ume, teman-teman. Nah, karena mau kasih lihat lebih jelas ya detailnya.
Nah, ini dia bunga sakura yang Karanai pungut dari bawah karena sudah ada yang gugur ya. Tuh, cantik sekali warnanya, seperti putih tapi ada semburat pink-pinknya nih sedikit. Di tengah-tengahnya ada putingnya berwarna kuning. Nah, ini dia teman-teman, suasana di sekitar Taman Suigetsu. Terasa ini ya, tradisional Jepang gitu ya. Ada beberapa ornamen-ornamen. Nah, di taman ini biasanya juga bisa dipakai nih untuk orang-orang hanami dan piknik di area yang sebelah sana tadi tuh yang ada pohon umenya. Nah, ini ada beberapa yang belum mekar nih teman-teman. Jadi awalannya nih seperti ini, masih kuncup gitu ya. Nah, tapi ada juga yang sudah mekar. Nih kalau dilihat di pohon ini belum mekar semua kan ya, masih ada yang kuncup. Jadi bisa dikatakan ini belum puncaknya gitu, belum puncak mekar. Nah, ini area yang tadi Kak Ranai bilang untuk berpiknik. Cantik sekali ya teman-teman ya. Setelah ini Kak Ranai mau ajak teman-teman jalan-jalan lagi nih. Nah, ikuti terus ya. Kita mau kemana? Nah, Kak Ranai naik sepeda lalu naik kereta nih teman-teman, karena cukup jauh tempatnya dari tempat tinggal Kak Ranai. Nah, kita sudah sampai. Di mana nih? Nah, ini namanya Kyoto. Nah, di Kyoto ini lumayan ramai ya teman-teman. Tuh bisa dilihat sudah lumayan banyak turis di sini, turis mancanegara. Jadi wilayah ini lumayan juga jadi salah satu destinasi wisata gitu ya teman-teman. Namanya Kyoto. Nah, bisa dilihat ini ada taman namanya Maruyama. Di sini juga sudah mekar, bisa dikatakan sudah mekar sempurna ya. Kalau kalian tadi perhatikan nih teman-teman, perhatikan dibanding taman sebelumnya, di sini lebih mekar karena ini berbeda tanggal ya. Nah, jadi banyak dilihat orang, banyak yang piknik ya teman-teman kalau diperhatikan. Ada juga yang foto-foto. Nah, ini daun-daun bunganya atau kelopaknya berguguran karena tersentuh oleh burung biasanya. Nah, ini ada berbagai jenis ya. Kalau kalian lihat nih ada yang seperti menjuntai ke bawah. Nah, bisa dilihat orang-orang sudah mulai keluar. Ada yang ke kuil juga untuk beribadah dan berpiknik tentunya. Sudah mulai berpiknik untuk menggelar tikar. Nah, ini adalah sungai yang juga berada di daerah Kyoto. Nah, di sini tuh lumayan sejuk teman-teman. Jadi walaupun mataharinya bersinar dan terasa hangat, tapi suhunya terasa sejuk dingin. Jadi sangat cocok untuk berkegiatan outdoor gitu, berkegiatan di luar. Gitu. Terima kasih teman-teman sudah ikut jalan-jalan virtual. Oke, selesai itu tadi jalan-jalan virtual. Terima kasih ya teman-teman sudah ikut menyimak dan ikut Kak Ranai jalan-jalan. Oke. Kerasa nih Kak, tadi naik keretanya naik Shinkansen nggak Kak? Nah, kalau tadi yang Kak Ranai naiki kebetulan bukan Shinkansen teman-teman. Jadi ada macam-macam ya, ada kereta lokal gitu ya. Kalau Kak Ranai kemarin sekitar 1 jam, 1 sampai 1,5 jam gitu kalau ke Kyoto. Tapi kalau Shinkansen mungkin lebih cepat lagi, mungkin bisa cuma 1/2 jam gitu ya ke sana. Gitu Kak Tina. Oke, nah teman-teman sebelum kita mau bermain cat, kita nanya-nanya dulu ya sama Kak Ranai. Ini udah banyak yang bertanya nih Kak. Adila coba bacain ya di kolom chat. Atau nanti mungkin ada yang mau nanya secara langsung boleh ya. Ini mau ini. Kak, di Jepang ketemu cicak sama nyamuk nggak Kak? Katanya gitu. Ini dari Eliana. Wah, pertanyaan unik sekali, hebat. Kalau di Jepang sejauh ini, karena belum ketemu cicak nih. Wow. Betulan.
Kalau nyamuk ada, aku nyamuk pernah lihat. Kalau cicak belum pernah. Nggak ada cicak ya di sana. Aku jadi senang karena aku takut sama cicak. Oke, lagi Kak nih. Sama. Karena kalau kalau kita ke Jepang pas musim dingin, berapa hari atau berapa lama tubuh kita bisa apa ini ya? Agak kepotong. Mungkin bisa adaptasi kali. Oh, bisa menyesuaikan diri dengan suhu lingkungan sehingga kita bisa beraktivitas outdoor. Nih dari Evi Hidayah. Oke. Karena coba jawab ya. Kalau musim dingin itu sebenarnya dari musim gugur itu suhunya udah mulai turun nih teman-teman. Udah mulai Jadi, dingin. udah lebih dingin ya dibandingkan di Indonesia. Jadi sebenarnya sedikit-sedikit gitu ya, bisa dibilang menurun gitu. Jadi badan kita mungkin secara alami menyesuaikan gitu dari yang tadinya mulai turun di bawah 20 gitu ya, belasan sampai akhirnya di bawah 10 sampai minus. Jadi mungkin tubuh kita lama-lama terbiasa nih. Kalau waktu dulu karena juga di suhu yang belasan tuh kerasa dingin gitu. Tapi lama-lama ketika semakin turun suhu, jadi tubuh kita menyesuaikan sendiri gitu. Cuma memang kalau untuk di rumah sebaiknya menggunakan penghangat gitu. Jadi teman-teman lebih nyaman gitu ya. Gede biasanya banyak ke apartemen. Ya, gimana Syaura? Kalau di luar negeri banyaknya apartemen. Banyaknya apa? Oh iya betul. Iya. Apartemen. Kalau di sini banyaknya apartemen. Betul. Jadi kalau di sini mungkin karena wilayahnya bisa dibilang lebih kecil gitu ya. Kalau di sini tuh jadi tanahnya tidak sebanyak di Indonesia gitu. Jadi banyak juga yang menggunakan apartemen atau kalau di sini namanya apato gitu, semacam flat gitu, atau di Indonesia mungkin rumah susun gitu ya. Kayak gitu. Jadi supaya apato, bahasa Jepang. Iya, apartemen. Jadi menghemat lahan. Tuh. Okay. Bagus sekali pertanyaannya, sudah suka ini ya, cari tahu ya. Iya, mungkin buat persiapan ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Efraim. Kak, efek radiasi bom nuklir Hiroshima Nagasaki oleh Amerika masih ada nggak sampai sekarang? Wah, Efraim suka ini ya, sejarah nih kayaknya ya, sering baca. Iya. Kalau kebetulan karena tinggalnya bukan di Hiroshima atau Nagasaki, jadi kurang paham gitu ya. Cuman sepertinya sudah tidak ada ya mungkin ya. Tapi nanti mungkin bisa cari tahu lagi. Terima kasih pertanyaannya. Oke, ini ada lagi Kak. Kak Ranai, apakah bunga sakura itu mekarnya pada musim semi aja? Iya, betul. Hanya di musim semi aja dan kurang lebih hanya 2 minggu, teman-teman. Jadi dari awal muncul itu minggu di akhir bulan lalu, jadi hanya 2 minggu. Jadi kalau mau foto-foto misalnya menikmati sakura Harus itu cepat-cepat. Kenapa? Dimaksimalkan di 2 minggu. Kayak gitu, cepat betul. Sekarang udah mulai muncul daunnya. Jadi pantesan itu ya Kak ya. Pantesan kalau tadi itu pada piknik ya, kalau pas musim semi itu banyakkan piknik karena itu ya, karena waktunya cuma sebentar ya. Betul Kak. Karena bertepatan dengan Ramadan nih nggak bisa sambil makan ya. Kalau lagi nggak bulan Ramadan bisa sambil piknik sambil makan untuk yang beragama Muslim. Oke. Terus ini dari Eliana lagi nih Kak. Kak, tadi papaku cerita Jepang populasinya berkurang, sekolah banyak yang tutup. Kakak udah lihat sekolah yang tutup? Bunga sakuranya boleh dipetik nggak Kak? Oke, kalau sekolah tutup nih karena juga dengar dan memang ini ya menjadi isu nasional gitu ya kalau anak-anak angka kelahiran di Jepang itu termasuk rendah. Nah, cuman kalau di sekitar rumah Karana ini mungkin karena bukan kota besar gitu ya, masih banyak sih teman-teman dan kebetulan belum pernah melihat sekolah tutup. Bahkan kemarin anak Karana daftar sekolah itu diundi sistemnya, jadi nggak ada yang nggak kebagian gitu. Nah, cuman kalau untuk anak-anak sendiri masih banyak sih kalau di sekitar sini, tapi memang secara nasional gitu ya angka kelahirannya terhitung rendah gitu. Makanya pemerintah di sini
mengupayakan supaya masyarakat di sini mau punya banyak anak gitu, diantaranya dengan memberikan fasilitas buat anak-anak di sini dengan taman bermain diperbanyak, terus juga banyak bantuan dari pemerintah kayak gitu sih kurang lebih. Oke, ini ada terakhir nih. Kak, orang Jepang di kereta pada ngapain? Tidur, baca buku, nonton, ngobrol, apa main HP? Kebanyakan main HP kalau sejauh yang karena perhatikan ya observasi, tapi banyak juga yang baca buku. Di sini tidak boleh makan ya, mungkin sama ya di sana juga di KRL tidak boleh makan ya teman-teman. Tidak boleh makan dan ngobrol juga dibatasi sih sebenarnya gitu, jangan terlalu berisik. Jadi ya kebanyakan dari mereka mungkin baca buku atau main handphone pakai headset gitu ya, kayak gitu sih. Ada yang tidur juga ada. Macam-macam. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Oh, ini ada nih dari Yukito. Karena di Indo juga ada tabebuya, kata ibu ini seperti sakura juga. Iya betul, tadi ada di slide ya tabebuya, ada di kota Surabaya ya, di Surabaya di Jalan Protokol. Jadi bisa tuh kalau teman-teman mau kejauhan nih ke Jepang gitu, mungkin bisa ke Surabaya atau yang rumahnya di Surabaya bisa. Itu ya bisa ke situ ya. Cuma mungkin bisa dicek juga tuh tanggal-tanggal mekarnya kapan gitu ya. Gitu. Oke, ini ada terakhir dari Kak Lisna. Kak, kalau puasa di sana berapa lama? Oke. Sebenarnya kalau puasa kan berarti pada siang hari gitu ya, dari terbit matahari sampai terbenam. Nah, ternyata beda-beda nih setiap musim. Kalau di musim semi ini, alhamdulillah waktunya kurang lebih sama kayak di Indonesia. Jadi subuhnya itu sekitar jam 4 lewat gitu, dan maghribnya itu jam 6 lewat kalau sekarang. Dan kalau nanti musim panas itu siangnya lebih lama, lebih panjang. Jadi waktu berpuasanya pun lebih lama daripada di Indonesia gitu. Kalau musim dingin kemarin siangnya cuma sebentar, jadi jam 5 udah gelap, udah maghrib. Jadi waktu berpuasanya otomatis jadi lebih cepat gitu ya, karena malamnya lebih lama gitu. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Ini siapa ya? Yang sharing. Kepencet mungkin. Oke, mungkin siapa tadi Kak? Siapa ini ya yang mencoba share screen? Boleh di ini ya. Boleh dibantu untuk stop share. Nah, oke, mungkin ini ya Kak ya. Ya kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih mau berbikinan. Kita langsung bukis play ya Kak ya. Boleh yuk kita cek alat bahan yang digunakan. Sudah pada ini belum? Nyiapin? Udah ya? Biar kita ada ininya ya, souvenirnya. Souvenir bikin sendiri. Nah, Oke, kita cek ya. Yuk, yang pertama template dari kartu Steamlab. Sudah pada ngeprint belum, teman-teman? Udah ya, yuk ditunjukin. Oh, udah Kak. Kuas, botol, atau cotton bud. Kalau aku pakai cotton bud nih Kak. Teman-teman mana alatnya? Pakai apa? Pakai kuas, cotton bud, atau pakai botol? ini boleh dipilih salah satu ya teman-teman. Aku pakai cotton bud karena kuasnya kotor. Males nyuci. Terus Karena pakai cotton bud sama. iya, ada lagi cat akrilik warna pink. Teman-teman udah siapin catnya? Aku pakai warna merah karena nggak punya warna pink dan warna putih. Jadi aku pakai warna merah. Teman-teman pakai warna apa? Hening pakai warna apa, Hening? Saya kira apa? Pink. Ya, oke. Lanjut ya. Kertas Asturo ukuran A4. Udah pada nyiapin? Oh ya. Oke. Kemudian lem. Dan yang terakhir pulpen. Oke, Kak Ranai sepertinya udah pada siap nih, Kak. Boleh kita langsung berbikinan yuk. Oke, bentar Kak. Ini aku share pakai device.
Lihat nggak ya? Boleh, boleh. Pensil ini pakai pensil bisa Yang nanti. sebelah sini di ini dulu Kak, di stop screen dulu. Oh ya, stop share screen dulu sebentar ya. Oke. Yang mana ya Kak? Namanya yang apa biar aku pin? Namanya sebentar. Gimana ya? Sebentar ya Kak. Oh ini. Namanya Layalia Fatarani Kak. Oke, sebentar. Udah ya. Nah, oke. Oke, yang ini di mute dulu deh. Oke, kita mulai ya. Kak, suaranya ini. Suaranya dari sini aja deh. Jelas nggak? Ya, jelas. Oke, teman-teman bisa mulai campur warnanya dulu. Karena pakai warna pink dan warna putih. Ini pinknya agak terang, jadi karena mau campur pakai warna putih lagi. Kalau satu warna nggak apa-apa kan Kak? Nggak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa kok. teman-teman boleh ini ya. Boleh mulai campur warnanya. Faraday pakai warna merah ya? Athena juga pakai warna merah. Itu pakai Faraday belum di ini, belum di unmute. Nggak kedengeran. Aku dicampur-campur jadi warna pink. Oh ya, bisa ya. Berhasil. Nah, ini coba kita campur dulu ya buat mendapatkan warna yang kita inginkan. Kalau karena mau agak soft, jadi pinknya dicampur lagi sama warna putih. Teman-teman yang pakai botol, kalau sekiranya tidak ada wadah yang cukup besar, boleh juga nih teman-teman nanti bagian bawah botolnya nih dilukis gitu, dikuas supaya tidak boros cat gitu ya, atau tidak ada wadah yang besar, boleh dengan cara seperti itu. Kalau karena ini kebetulan karena botolnya nggak ada nih yang bentuknya bisa sesuai, jadi kali ini karena mau pakai cotton bud teman-teman. Bentar ya. Oke, jadi cotton bud-nya ada 7. Nah, jadi bentuknya seperti bunga nih, teman-teman, bisa kelihatan ya? Oh, di selotip ya, Kak ya? Iya, di karet. Kalau karetnya pakai karet. Nah, jadi seperti ini nanti, gitu. Tapi kalau pakai kuas boleh juga ya, Kak ya? Boleh. Kalau mau pakai kuas boleh. Mungkin ada yang suka membentuk sendiri gitu ya. Dan kuasnya boleh banget. Disesuaikan aja. Aku Nah, mau kalau udah buat bunga. Nah, ayo Kak Tina ikutan. Karena pakai ini nih buat covernya nanti. Karena pilihnya warna pink. Bebas ya teman-teman mau pakai warna apa. Nah, sebelumnya boleh ditempel dulu nih teman-teman dari template yang sudah di-print dengan alasnya ini untuk nanti jadi cover kartunya. Nah, teman-teman, kalau seperti karena ini kelebihan bisa digunting dulu. Nah, setelah itu baru ditempel. Karena mau gunting dulu ya. Oke, jadi siapin kertas asturonya tadi ya, Kak ya? Betul. Siapin kertas asturonya, terus dilapisin sama yang udah di-print. Yang belum di-print boleh gambar sendiri nggak, Kak? Boleh. Boleh ya. Sendiri tangkai ranting pohonnya silahkan.
Karena mau gunting dulu ya teman-teman. Yuk, sudah mulai menempel teman-teman? Karena baru selesai menggunting, sekarang mau ditempel dulu. Ya, Syakira, aman Syakira? Syakira, Kayis. Kayis sudah ditempel kertas asturanya? Ditempelnya di lem atau ditempel saja, Kak? Iya, di lem sama yang di print tadi. Hamas, gimana? Mas Hamas sudah ditempel? Iya, yang udah. Jangan dulu. Jangan dari sini. Rezan gimana Farizan? Sudah ditempel nak? Udah, Mah. Lem pakai double flip boleh ya. Yang banyak. Sini adik. Harusnya ditempel dulu. Tempel di. Yang udah selesai ditempel boleh dilihatin ya. Itu daun. Bunga sakura, Pak. Syakir. Pokoknya semakin lama semakin. Bikin bunga sakura ya Syakira. Syakira namanya mirip-mirip. Ya, Kak. Udah jadi belum? Udah ditempel belum? Coba yuk dilihatin. Sebentar. Ya, hening udah selesai. Wah, hening udah selesai ditempel, Kak. Wah, sip. Mbak, nih, karena baru Aku mau langsung digambar aja boleh ya Kak Rana ya? boleh. Nah, boleh ya teman-teman yang udah siap mau langsung menggambar, silakan. Danor udah selesai belum? Kayak bikin batang ya Kak ya? Gambarnya tuh kayak batang ya? Batang pohon. Batang pohon, jadi kayak menjuntai gitu. Siapa nih? Yang Dokter Trisna Dwi Lestari ini siapa ya? Ini kayaknya nama mamanya nih ya. Belum di-rename. Piereta. Panggilannya apa Mas? Mas Pierre ya? Udah selesai belum? Belum. Langsung bisa ditempel ya Kak? Bisa Kak. Ini karena pakai cotton bud, jadi langsung dicap-cap gitu. Nah, itu teman-teman yang sudah selesai bisa langsung dicap-cap ya. Yang sudah selesai ditempelnya bisa langsung dicap-cap. Seperti yang Kak Rana Ibu itu. Letaknya nah bebas aja ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan sendiri. Habis reload. Saya sudah, Miss. Ya, siapa ini yang sudah? Syakira. Siapa ini? Kurang maju. Kak Rana boleh dideketin lagi nggak Kak? Kurang kelihatan nih. Oh, oke. Nah, di total-total gitu ya Kak ya? Ya, betul.
Nih dia kalau kelihatan nggak ya? Bentuknya kayak gini nih. Kalau bulatannya pas di tengah-tengah dia akan membentuk seperti bunga tuh kayak. Tempel. Semuanya sini semuanya banyak. Ada nggak keluar warnanya kan? Kalau pakai cat air bisa juga ya Kak ya? Bisa, boleh. Kalau pakai cat air langsung pakai kuas aja nggak apa-apa karena kan susah ya dicatnya kalau cat air. Ini yang rimbun ya? Iya, Bunga sakuranya yang rimbun. Aku mau bikin ribut. Reload deh. Ini baru yang 3 deh. Dikasih warna hijau buat daunnya boleh nggak, Kak? Ya. Giksi gimana Giksi? Udah belum? Ayo, ini udah selesai reload. Udah. Udah, siapa nih yang udah? Jadi total. Di total full gitu ya Kak ya? Sampai habis ini. Itu sudah selesai. Oh ya. Kok ada 2 sih? Ini jelek nih. Ini sebenarnya sudah bisa sih Kak kayak gitu. Kalau teman-teman mau ditambah lagi misalnya supaya lebih Reloading. Time is reloading. Udah. Kenapa Faraday? Faraday ya? Udah selesai Faraday? Belum. Mama. Wah, iya cakep. Digores. Tuh. Tapi nggak sengaja kegores. Bebas ya Kak Rana ya, notol-notolnya yang penting di sekitar batang ya. betul bebas teman-teman. Kasihkan sesuai keinginan masing. Coba. Ini sudah teman-teman. Aku masih kurang 1 lagi. Oke. Nah, Kayak mata. Itu mata mama. Reload. Nah, nanti kalau sudah kering, baru teman-teman bisa nih tuliskan kata-kata nih di sini. Kak, ada pertanyaan dari ini. Warna sakuranya boleh hijau nggak, Kak? Hijau. Kalau hijau kayak daun ya berarti ya. Sebenarnya sih bebas aja ya teman-teman. Misalnya sukanya warna apa. Cuma kalau untuk bunga sakura biasanya warnanya pink. Ada yang putih juga, ada sedikit pinknya gitu. Ya, Aduh. nanti bisa dicoba lagi ya Kak yang pakai warna pink gitu ya. Boleh. Reload. Ya dari tadi. Jadi tambah daun juga boleh, silahkan. Apaan? Ini daun raksa. Itu apaan? Udah punya Karina sudah jadi, cantik sekali. Ini bikin sendiri pakai spidol karena belum. Bagus Kak. Okay. Nah kan berhubung lagi bulan Ramadan dan nanti mau Idul Fitri, nah teman-teman kita nih memakai ini untuk buat kartu ucapan, dikirimkan pakai nenek atau sepupu-sepupu. Nah nanti tinggal di teman-teman. Sampai kayak Ganti sampai nggak ada batang. kanan kiri bisa. Iya. Kelimbun gitu. Nanti kalau sudah kering bisa disimpan gini ya teman-teman. Bisa jadi kartu ucapan deh. Karena dia Dibikin kartu ucapan ya, selamat Idul Fitri gitu ya Kak ya. Betul. Udah selesai, Kak. Ini Kak.
Cantik sekali punya Syakira. Syakira udah cakep punyanya Masya Syakira. Punyanya Hening yang warnanya hijau tadi boleh loh dilihatin. Wah, punya Hening bagus juga ya. Dikasih tambahan daun jadi lebih cantik ya. Makasih. Kayaknya bagus-bagus semua nih, Kak. Iya, pada jago-jago ya. Pada suka melukis nih ya. Ini kayak bom atom. Ada yang belum? Coba Hamas dilihatin udah selesai belum? Atau Kayis? Giksi? Wah, ini Pier sudah selesai juga nih, Kak. Wah, cantik juga ya warnanya. Oke. Warnanya lebih tua ya warna bunganya, tapi tetap bagus. Ini bunga Terbalik. Oh iya, tuh Wah, punya ini punya Kayis Kayis. tuh. Wah, bagus. Terima kasih. Ada lagi yang mau tunjukkan? Oh, Faraday. Wah. Udah aku ribut banget. Aku ribut banget. Punya aku ribut banget, betul. Sebentar katanya, Kak. Terima kasih. Pierre, boleh dilihatin lagi, Nak? Biru. Aneh. Oh. Jangan lagi. Nih, ya, kehalangan background ya. Wah, itu ada. Ya, ada yang mau nunjukin lagi nggak? Syakira. Nah, Syakira yuk. Punya Binar tuh, Kak. Yuk, difoto dulu yuk, Kak. Boleh ya? Dibantu. Kayaknya sudah banyak selesai. Kita bisa foto bareng ya, Kak, ya, sambil kita tunjuk hasil karyanya. Iya. Tadi udah. Oh, ada yang belum mau ditunjukin. Tadi kita sudah baca buku, udah jalan-jalan, terus kita bawa ini deh, apa? Belum. Bawa oleh-oleh. Kita punya Syakira. Ini sudah. Punya Gizi sudah ditulis juga kata-katanya. Wah, Masya Allah. Sudah, Miss. Yuk, kita foto bareng yuk. Binar sudah, terima kasih. Terima Yuk, kasih bantu teman-teman. sama Kak Lisna difotoin yuk, kita liatin ya. Yuk, teman-teman diliatin semua yuk ke kamera. Kak Lisna minta tolong di aba-aba ya, Kak Lisna ya. Teman Kak Lisna. Oke. Oh, mana punya dia? Hilang. Siap ya, diangkat semuanya 1, 2, 3. Nah, ayo pakai Bentar ya, yang slide kedua 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Ini yang botol ya, Kak? Gantian yang botol ya? Kasih nama ya, Yang botol sama aja sih, Kak, yang botol. Ini lo ditulisin. Kalau tadi mau pakai botol bisa, Tapi pakai apa? lain 4 Hijriah, 1 pensil lah. 3 kali. Berarti ini ya. Nah, teman-teman nanti bisa dikreasikan juga. Balik. Oke, terima kasih teman-teman ya yang udah buat kreasi hari ini. Nah, nanti juga bisa dikreasikan di media lainnya juga ya Kak Rana ya. Bisa di botol, di mangkuk mungkin ya Kak ya. Atau di tempat-tempat lainnya. Kalau ini tadi kita buat yang medianya agak mudah ya Kak ya, di kertas. Gitu ya teman-teman.
Terima kasih ya atas antusiasnya hari ini. Kita sudah ngapain aja tadi? Ayo, ada yang masih inget nggak? Kita tadi ngapain aja? Baca. Baca buku, betul. Terus apa lagi? Hah? Jalan-jalan ke Bunga Saru ke Jepang. Jepang. Oke. Ada yang masih ingat nggak nama kotanya apa tadi? Yang jalan-jalan sama Kak Ranai, nama kotanya apa? Kyoto. Kyoto, betul. Ke Kyoto. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Habis itu kita bikin apa? Bikin apa nih? Ada bunga sakura. Bikin kartu, ya, kartu ucapan dengan bunga sakura. Ada bunga sakura. Oke, terima kasih banyak ya karena sudah jam 14:18. Kita akhiri ya untuk Zoom meeting kita hari ini. Jangan lupa minggu depan ikut ya kelas profesi sutradara dan produser. Siapa nih yang mau bikin film? Siapa yang mau jadi sutradara? Siapa? Wah, Binar. Binar mau. Siapa lagi yang mau? Oke, Raihan mau. Diksi juga mau. Terus siapa lagi yang mau? Wah, semuanya mau. Shakira juga. Betul. Ada Hanif juga mau. Nah, jangan lupa ya, minggu depan kita main lagi. Nanti kita belajar lagi, kita diajak nonton film. Ada yang suka nonton film nggak? Suka. Nah, nanti diajak nonton film sama kakak sutradara dan kakak produser. Jangan lupa ya minggu depan untuk ikutan lagi jam 1 siang. Oke, terima kasih ya teman-teman. Hari ini yang sudah hadir, kita sudah foto bareng ya. Sama-sama. Terima kasih. Yuk kita bareng-bareng sama Kak Ranai. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Ranai. Terima kasih Kak Rana. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, dari Kak Atina akhiri dulu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Kak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat istirahat ya. Malam warahmatullahi. Terima kasih Kak Atina. Sama. Dadah. Dadah. Dadah.